Teman-teman, satu hal yang harus teman-teman tahu, politik adalah sebuah seni. Seni bagaimana cara memimpin, seni bagaimana cara membuat kebijakan. Kebijakan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat banyak. Ada banyak pertanyaan, sejak kapan manusia mengenai politik? Manusia mengenal politik itu sudah sejak lama. Ketika sebuah negara, walaupun itu negara dalam bentuk negara kuno, itu ada, itu sudah dikenal apa yang disebut dengan politik. Oleh karena itu, politik adalah sebuah cara bagaimana mensejahterakan masyarakat, menegakkan keadilan di dalam masyarakat, dan juga menegakkan supremasi aturan atau yang sekarang dikenal sebagai supremasi hukum. Ini adalah sebuah kita katakan adalah hal yang sudah lama yang diterapkan dari ratusan, bisa dikatakan ribuan tahun yang lalu hingga saat modern, sampai akhirnya tercipta apa yang disebut dengan ilmu politik. Nah, pentingnya ilmu politik itu dipelajari adalah supaya para politisi itu diberikan petunjuk bagaimana mengatur sebuah negara, bagaimana mengerti aturan-aturan main mengenai demokrasi, bagaimana membuat kebijakan yang bisa mensejahterakan kesejahteraan rakyat. Saat ini kita sering mendengar bahwa banyak negara yang menerapkan sistem politik yang salah, sehingga banyak juga negara-negara yang bangkrut. Karena kenapa? Hal ini terjadi karena para politisi sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena orientasi mereka adalah bagaimana mendapatkan kekuasaan dan bagaimana memperkaya diri. Ilmu politik itu adalah ilmu yang sangat mulia. Kekuasaan itu adalah salah satu puncak tertinggi dari apa yang manusia lakukan. Tetapi ingat, ketika kita sudah berada di puncak kekuasaan, kita punya kewajiban bagaimana mensejahterakan masyarakat kita. Jika masyarakat kita sampai menjadi masyarakat yang tidak sejahtera, tidak berpendidikan, dan juga aspirasi suara mereka tidak bisa disalurkan, berarti para politisi sama sekali tidak tahu mengenai apa itu politik, karena mereka tidak pernah belajar ilmu politik yang pada akhirnya menciptakan kekacauan sendiri di dalam negeri, atau persoalan domestik banyak sekali tidak bisa diselesaikan. Ini kan sangat berbahaya. Jadi para politisi harus merenung ketika mereka mengalami kesalahan dalam bertindak, berarti itu akan mengancam negara yang sedang mereka kelola. Artinya sama seperti sebuah organisasi perusahaan, ketika terjadi kesalahan manajemen, kesalahan operasional, dan kesalahan rencana, perusahaan akan kolaps, akan bangkrut, yang pada akhirnya banyak PHK, banyak pegawai. Baik itu nanti bisa berasal dari tekanan eksternal dan internal. Sama dengan politik, jika kesejahteraan rakyat terus menurun dari tahun ke tahun, itu adalah salah satu kegagalan para politisi untuk memahami kemajuan. Salah satu kegagalan politisi yang tidak bisa menjalankan kebijakan. Oleh karena itu, ilmu politik dari tahun ke tahun semakin berkembang. Bagaimana mendidik para pemimpin yang menjadi para politisi itu untuk memahami perkembangan zaman, untuk memahami karakter masyarakatnya. Tentu ilmu politik di abad ke-18 berbeda dengan keadaan politik di abad 21. Di masa lalu, kalau kita melakukan kampanye contohnya, lebih banyak lewat surat kabar
Tetapi di era sekarang orang banyak menggunakan sosial media, teknologi lah mendukungnya. Dan ini harus disadari, kebijakan-kebijakan itu harus dibuat bagaimana mensejahterakan kesejahteraan rakyat. Ini tidak mudah karena tantangannya semakin besar. Jadi para politisi ini bisa dinilai oleh rakyatnya adalah ketika kebijakan yang dibuat bisa mensejahterakan rakyat. Tetapi jika kebijakan yang dibuat malah membuat rakyat semakin miskin, semakin sejahtera, maka itu adalah kegagalan dari para politisi karena ketidakmampuan untuk memimpin sebuah negara. Banyak sekali hal yang menjadi contoh, seperti contoh kenapa banyak sekali negara-negara di Amerika Latin mengalami kegagalan politik, dan juga banyak sekali negara-negara di Afrika juga mengalami kegagalan politik, terjadinya demonstrasi, terjadinya perang saudara, dan terjadinya permasalahan ekonomi. Jadi masalah yang dihadapi ini sangat kompleks. Pada akhirnya adalah negara bangkrut, ya, rakyatnya menderita, terjadi kekacauan, sampai akhirnya terjadi perang saudara. Dan kita harus mengakui penyelesaiannya itu membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya jika tidak bisa diselesaikan, maka satu-satunya jalan adalah intervensi dari dunia internasional untuk menyelesaikannya, seperti banyak kita lihat di negara-negara Afrika ataupun di negara Timur Tengah. Untuk menciptakan perdamaian, PBB harus turun tangan dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah tersebut. Itu adalah bukti bahwa para pemimpin telah gagal untuk menjalankan kebijakannya, karena mereka gagal karena mereka tidak mampu menjadi seorang pemimpin yang menjalankan misi politik mereka. Jadi jelas, sekali lagi, seorang politisi itu akan dinilai sukses jika kebijakan yang dibuat berhasil mensejahterakan rakyatnya, atau dengan kata lainnya adalah membuat negara semakin kuat. Tetapi jika politisi gagal menjalankan misi politik, bagaimana membuat kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya gagal, dan negara tersebut menjadi semakin lemah, maka itu sudah jelas bahwa para politisi telah gagal mensejahterakan rakyatnya dan bahkan menghancurkan negara tersebut. Jadi inilah pentingnya untuk mempelajari ilmu politik, karena ilmu politik adalah berkaitan dengan kepemimpinan. Bagaimana seni memimpin, bagaimana seni membuat kebijakan, bagaimana seni menegakkan keadilan dan supremasi hukum untuk negaranya. Tidak mudah memang. Inilah gambaran singkat saya tentang kenapa para politisi harus mempelajari ilmu politik. Saya Septo Indarto dari Global Strategis. Terima kasih banyak.